Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam Sapaan Gembala GKI Kota Wisata. Dan saat ini kita akan berefleksi bersama melalui tema kita, yaitu Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jemaat yang dikasih Tuhan, seorang tokoh bernama Timothy Keller dalam bukunya yang berjudul Berjalan Bersama Allah Melalui Kesulitan dan Penderitaan menuliskan, penderitaan dapat memurnikan kita, bukan menghancurkan kita, karena Tuhan sendiri berjalan bersama kita di dalam api. Pernyataan ini sungguh menarik sebab pada kenyataannya penderitaan justru lebih sering membuat kita terjatuh, hancur, terpuruk, bahkan hingga mungkin kehilangan harapan untuk melanjutkan kehidupan kita. Inilah juga yang dirasakan oleh bangsa Israel, umat pilihan Allah. Mereka sering terjatuh di dalam keluh kesah mereka ketika mereka menjalani kehidupan yang tak mudah, penderitaan yang silih berganti. Namun meskipun demikian, Allah tetap mengasihi mereka. Karya kasih Allah tetap menyertai di dalam kehidupan mereka. Di saat bangsa Israel mengalami penderitaan di Mesir, Allah tetap memimpin dan menyertai mereka. Dan Allah juga menempatkan Yusuf menjadi seorang pemimpin untuk menyelamatkan sanak saudaranya dari kelaparan. Tidak hanya kisah bangsa Israel, Allah juga turut bekerja untuk mengirimkan penghiburan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam dapur perapian. Dan mereka dapat keluar dari dapur perapian tanpa adanya luka ataupun cedera. Dan Allah pun turut hadir dan berkarya di dalam kehidupan kita. Tentu memahami Allah yang turut hadir dalam kehidupan kita bukanlah perkara yang mudah. Apalagi di dalam kondisi kita saat ini, kita masih dan telah berhadapan dengan pandemi COVID-19. Berbagai perubahan dan kesulitan mau tidak mau harus kita jalani. Kita mulai takut, khawatir mengenai kesehatan kita, juga kesehatan orang-orang yang kita sayangi. Kita mulai mengalami kesulitan mencari pekerjaan ataupun membangun usaha baru. Ada pengeluaran yang harus semakin bertambah, tetapi penghasilan kita harus terus berkurang. Dan ada juga kita saksikan bagaimana orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita juga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Mereka merasakan kelaparan, bahkan ada yang hingga mati kelaparan. Mereka kesulitan memperoleh air bersih, dan anak-anaknya juga harus putus sekolah, serta berbagai kesulitan hidup lainnya. Hal ini tentu bukan untuk bukan sebagai jalan kita untuk memperbandingkan kehidupan kita juga kehidupan orang lain, melainkan memberi kita kekuatan dan pembelajaran dalam menjalani hidup yang tak mudah. Sebab di dalam kitab Yesaya, Tuhan telah memberi kita suatu janji yang bisa kita pegang di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah perjalanan, sebuah proses perziarahan iman. Tak selalu diliputi kebahagiaan dan tak selamanya penuh dengan penderitaan. Walau terkadang langkah kita harus tertatih, bahkan raga ini pun ringkih, tetapi Tuhan senantiasa merengkuh kita dengan kasih. Dalam masa-masa penderitaan kita hanya butuh satu pilihan, yaitu berserah dan percaya penuh kepada Tuhan, serta membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Di dalam kesulitan, kita juga bisa merasakan kasih Tuhan yang lebih besar melampaui segala permasalahan yang kita hadapi.
Dan di masa ini kita mau belajar mengenai penyerahan diri penuh kepadanya. Kita mungkin belum tahu cara Tuhan bagaimana untuk senantiasa memelihara dan menghibur kita di dalam masa sakit dan penderitaan kita. Tetapi ada satu hal yang perlu kita yakini, bahwa kita melayani dan hidup di dalam Tuhan yang luar biasa mengenal kita. Tuhan tahu permasalahan yang kita sedang hadapi. Ia juga tahu kekhawatiran yang tersembunyi di dalam diri kita. Ia juga mendengar tangisan dan rintihan kita. Dan karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan kesadaran diri kita mengakui bahwa kita adalah makhluk yang rapuh. Dan kita meyakini bahwa di dalam kerapuhan kita, kuasa Tuhan semakin nyata. Sebab Dia adalah Allah yang menyertai dan memelihara kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memampukan kita. Amin.